Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wa anzala as-sahaba wal amtar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Al-Quran berbahasa Arab. Hadis Nabi SAW berbahasa Arab. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi SAW akan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya apabila seseorang memahami bahasa Arab. Memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita keberagaman. Ada orang Eropa, ada orang Afrika, ada orang Asia, dan berbagai macam bahasa. Kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian berakal. Sehingga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Apakah kita bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya tanpa memahami bahasanya? Apabila kita ingin membaca Al-Quran dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, bahkan mengetahui bagaimana indahnya kalam Allah, wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW, niscaya itu tidak akan mungkin kita lakukan kecuali kita benar-benar mengetahui bahasa Arab dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Apabila kita benar-benar ingin mengetahui secara detail, tentu saja kita harus mengetahui bahasa Al-Quran. Oleh karenanya, di dalam sebuah athar, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyata wa allimuha an-nas. Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkanlah bahasa Arab kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bahasa Arab sebagai alat komunikasi di antara orang-orang Islam. Bahasa ini adalah bahasa yang mempertemukan mereka di dunia dan juga kelak akan mempertemukan mereka di akhirat. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita mendapatkan kemuliaan. Apabila kita gunakan bahasa Arab ini benar-benar untuk kunci memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar pernah mengatakan bahwa kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab, sedangkan kita diwajibkan untuk memahami keduanya. Maka ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sebuah kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan perantaranya, maka perantara tersebut menjadi wajib pula hukumnya. Tunggu apa lagi? Marilah kita pelajari bahasa Arab. Apabila kita melihat anak-anak kita belajar bahasa Al-Quran, dengan cepat mereka menguasai, dan dalam waktu yang tidak lama mereka bisa membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin apabila kita teruskan dengan mempelajari bahasa Al-Quran ini, kita akan benar-benar menikmati lantunan kalam-kalam ilahi. Dia akan benar-benar menikmati bagaimana Rasulullah SAW seorang nabi
kata-katanya begitu ringkas, akan tetapi mempunyai makna yang begitu dalam. Para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i menasihatkan kepada kita untuk menguasai bahasa Arab ini, karena bahasa ini adalah bahasa yang menjadikan kita mengetahui bagaimana seluruh warisan yang dari Rasulullah SAW, dari sahabat ridwanu alaihim ajma'in, bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita orang-orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memegangi bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Al-Quran dan memelihara bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan bahasa Arab itu sebagai bahasa yang kekal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekekalan kepada Al-Quran. Bukankah bahasa ini memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala? Selamat mempelajari bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.